Pemirsa, kuasa hukum dan keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede, saksi kunci pada 8 tahun silam ke Barreskrim Polri. Keduanya diduga memberikan keterangan palsu terkait dengan kronologi kejadian meninggalnya Vina dan Eki. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama dengan keluarga terpidana mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Aep dan Dede diduga memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan ke-8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Mereka juga membawa bukti fisik dan digital terkait dengan dugaan kesaksian palsu yang disampaikan oleh Aep dan Dede sebagai saksi kunci kasus ini pada 2016 silam. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aep dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam. Dugaan dia lihat anak-anak lempar batu. Dugaan dia lihat dari jarak 100 meter malam hari. Jam 10 malam. Jam 10 malam sedangkan itu jalan menikung. Dan dugaan kejar-kejaran motor. Ya pokoknya nggak bener Mbak itu semuanya. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang Aep untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Aep ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina hingga membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Aep tantang nih Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya Aep. Kalau misalkan kamu laki-laki kamu jengkel kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah kejadian lah apa. Aep ditantang sama Peggy. Aep kalau kamu laki-laki gentle. Ada debat bersama. Ketemu. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya, gitu. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyebut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki telah diterbitkan hingga di hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal tersebut disebutkan dalam program Rakyat Bersuara iNews TV. Bung Aiman sebentar. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan Peggy dari tahanan.
Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meyakini kasus kematian Vina dan Eki tidak akan terungkap. Menurut Hotman, satu-satunya cara yang bisa mengungkap hanyalah dengan membentuk tim pencari fakta. Kasus Vina, putusan pra-peradilan, kan Hotman sudah mengatakan berulang-ulang, kasus Vina tidak bisa lagi dituntaskan hanya dengan proses penyidikan terhadap Peggy. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap. Menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya sudah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke? Bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi, bentuk tim pencari fakta. Ini seluruh rakyatmu menunggu kasus Vina ini terbongkar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak profesional, kolutif, dan konspiratif. Bagus, memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan.